Kemudian hadis selanjutnya riwayat Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan dalam Kitabul Jihad dengan sanad sahih bahwasanya Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhum, dia dan kakeknya, dia ayahnya dan kakeknya adalah sahabat semuanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraqu mata'al ghali wa darabuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membakar barang bawaan atau perlengkapan dan bekal orang yang mengambil ghanimah secara khianat dan memukulnya, maksudnya menghancurkannya. Jadi kalau ada orang berkhianat dari harta rampasan perang, maka tidak ditahu yang mana dia khianat dari semua perbekalannya dihancurin, dibakar. Kalau ketahuan dia berkhianat sampai pada tingkat itu, walaupun dia tidak mati ya, ketahuan ternyata orang ini berkhianat maka diambil semuanya. Kalau dia kepergok, beda hukumnya kalau dia kayak tadi ada di akhir hadis yang kedua. Sahabat-sahabat ada yang kena ketakutan lalu menyerahkan, ya Rasulullah ini juga saya ambil tadi, saya tidak tahu hukumnya. Maka itu berbeda, dia serahkan sebelum kedapatan. Tapi kalau seseorang kepergok lagi zina, kepergok lagi khamar, kepergok lagi mencuri, ini nggak bisa toleransi, dihukum langsung. Nggak bisa enggak. Dalam Islam yang tidak dihukum langsung, kalau antum pernah melakukan dan ternyata tidak ada yang tahu, sekarang mau taubat. Kita Islam bukan Katolik, Katolik harus pergi mengaku kepada pasturnya. Saya pernah buat ini, saya pernah buat ini. Kita dalam Islam nggak ada. Nggak usah ceritakan sama kiai, sama ustadz, nggak usah ceritakan apapun, diam aja. Pernah berbuat zina, tutupin sendiri. Ya Allah maafin, tutupi aib saya. Udah, sekarang ke depan, gitu kan? Sekarang ke depan. Ada sebuah materi yang sedang saya susun, mudah-mudahan Allah mudahkan. Judulnya itu, iya, inilah aku sekarang. Itu materi tablik akbar nanti. Insya Allah. Tujuannya teman-teman untuk memotivasi semua saudara kita yang sudah bertaubat. Semua kita pernah buat salah. Nggak ada yang tidak buat salah, gitu kan? Nabi SAW yang bilang, kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah yang memohon ampun. Nabi Adam, ayah kita buat salah enggak? Buat salah. Manusia pertama Allah ciptakan, lihat surga. Bisa buat salah, gitu kan? Ada kesalahan dilakukan. Nabi Nuh alaihissalam beriman kepada Allah 950 tahun berdakwah, anaknya waktu tenggelam, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengatakan, ya Allah anakku, tolong dia. Lalu Allah bilang sama dia, wahai Nuh, dia bukan anakmu lagi. Dia berbuat amal yang tidak saleh, tidak benar nih. Dia kafir. Dan saya tidak mau, hai Nuh, kau termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh alaihissalam pada saat mendengar perkataan Allah, ya, saya tidak mau kau termasuk orang bodoh, maka Nabi Nuh alaihissalam selama 40 tahun tidak berani angkat wajahnya ke langit karena takut kepada Allah, gitu kan? Ada kesalahan yang terjadi, kan gitu. Jadi nabi-nabi ada disebutkan kesalahan-kesalahan mereka lakukan, dan ini kalau kita buka banyak sekali sebenarnya, bukan untuk membuka aib, tidak. Banyak di antara kalangan sahabat, Umar bin Khattab dulu pemabuk, gitu kan. Banyak sahabat-sahabat dulu yang tadinya penjahat, seperti orang yang benci sama Islam, Abu Sufyan. Siapa yang tidak kenal memimpin banyak peperangan, gitu kan. Perang Ahzab dia memimpin, perang Uhud dia memimpin, kan gitu. Sampai pembebasan kota Mekah baru dia masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, kiprah-kiprahnya banyak. Nanti kita pelajari dalam tablik akbar khusus masalah itu. Bagaimana kiprahnya sampai matanya buta terakhir karena berperang di jalan Allah. Tapi yang jelas ada masa lalunya, gitu kan? Ada masa lalu. Dan banyak sekali teman-teman sekalian, ya, banyak sekali. Kalau antum pernah dengar seorang namanya Fudail bin Iyad, terkenal sekali ulama tabi'in. Setiap kita baca buku tentang tazkiyatan nafs, pensucian jiwa, keimanan yang kadang-kadang membuat kita menangis karena dengar kisah-kisah mereka, itu Fudail bin Iyad selalu disebut namanya. Kalau antum rentet cerita Fudail bin Iyad, dulu preman, dulu perampok nih, suka bunuh orang, gitu. Kerjanya bunuh orang sebelum taubat. Tapi setelah dia taubat teman-teman sekalian, akhirnya dia menghafal Al-Quran, dia hafal hadis, jadi ulamanya muslimin. Dan kaum muslimin di zaman itu mengambil ilmu dari beliau. Padahal masa lalunya buruk tuh, kan gitu. Jadi memang teman-teman ada masa lalu kita. Iya, inilah aku sekarang. Memang dulu kita buat salah. Saya dan antum pernah buat salah, tidak mungkin tidak, gitu kan. Tapi kita tidak, mungkin masing-masing tahu kesalahannya apa. Yang penting adalah bagaimana kita bertaubat dan memperbaiki keadaan kita jadi lebih baik. Itu yang penting, mestinya begitu ya. Ini juga termasuk hal yang saya titip beratkan teman-teman sekalian, supaya kita harus tahu kalau ada teman kita buat salah, kemudian dia bertaubat. Tadi misal ya, ada sahabat atau Nabi SAW bilang, budak ini tidak mati syahid dan dia masuk neraka gara-gara itu, gara-gara mencuri kain. Lalu ada sahabat buru-buru datang bawa, ya Rasulullah, saya juga ngambilin ini, taubat saya, kembaliin. Nabi SAW tidak hukum, kan itu, karena dia bertaubat, selesai.
Dia bertaubat, dia langsung kembalikan pada saat itu. Maka itu berbeda. Beda dengan orang yang kepergok sekali. Kalau kepergok ini nggak ada toleransi. Ketahuan lagi praktek dosa, ini akan dihukum langsung. Tapi kalau antum pernah berbuat dosa teman-teman sekalian, maka sunnahnya adalah menutupi aib itu. Nggak boleh menceritakan. Sampai saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga saja. Ini penting. Kalau antum mau menikah dengan seseorang atau sudah menikah, lalu calon pasangan kita mengatakan, saya mau tanya, kau pernah berzina enggak? Ini enggak boleh dia bertanya, enggak boleh juga si pasangannya menjawab. Enggak ada urusannya ini. Untuk apa kamu tanya sudah berzina atau tidak? Sekarang mau nikah enggak? Ini orangnya sekarang. Bayangin kalau orang mau tanya begitu, Umar bin Khattab, kau pernah mabuk enggak? Umar bilang, saya pemabuk keras pasti, kan gitu. Dulu di zaman jahiliyah. Tapi apakah Islam melihat masa lalunya Umar? Enggak. Dilihat sekarangnya ke depan, kan gitu. Kalau pasangan antum tanya, pernah berzina enggak? Terus dirongrong, lalu dia bilang, iya pernah berzina. Coba, kan sakit hati sendiri. Untuk apa nanya? Ini sekarang di depan saya tahu dia baik, selesai. Kan? Enggak usah. Banyak sahabat menikah dengan janda, tapi mereka tidak banyak bertanya tuh. Ya sudah, masa lalu kamu selesai. Sekarang kau jadi istri saya. Sekarang ke depan, kan gitu. Udah selesai, nggak ada urusannya. Jadi nggak perlu mengungkit-ungkit masalah-masalah seperti itu. Kalau ada aib kita, tutupin teman-teman sekalian. Dan bersyukur kepada Allah kalau Allah nggak bongkar. Malah diceritain ke orang-orang ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, orang yang paling buruk di sisi Allah, orang yang Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Dia zina tadi malam, Allah tutupin semalam suntuk, gak ada yang tahu. Besok dibongkar di kantornya sendiri. Ini orang buruk sekali. Allah tutupin, gak ada yang tahu semalam, kenapa kau bongkar? Bangga lagi dengan itu. Ngajak lagi temannya. Wah, ini luar biasa. Baik.